Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa lagi di video kali ini. Insyaallah akan membahas manfaat-manfaat ataupun sharing-sharing yang bermanfaat. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan keadaan yang sehat walafiat. Kita dapat merasakan indahnya iman dan Islam dengan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Dan kita doakan yang sakit semoga cepat disembuhkan, yang sehat semoga terus disehatkan. Nah, pertama-tama saya akan berkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fuki Ronald Febriyadi. Bisa dipanggil Fuki atau Uki. Nah, saya sekarang akan membahas ataupun sharing tentang tafsir tarbawi ataupun tafsir dalam ruang lingkup ataupun sudut pandang pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas yang di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua di dalam Al-Quran, di ayat 30. Yang kita tahu semua ya, ayat 30 itu sangat familiar sekali untuk kita semua. Dan di dalam surat 30 itu kita langsung saja dalam sudut pandang pendidikannya, yaitu dalamnya itu rencana Allah untuk menciptakan manusia di muka bumi itu menjadi khalifah. Nah, kayak gitu. Intinya jikalau kita melihat dari artinya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, jadi Allah itu akan menciptakan khalifah di muka bumi itu siapa? Yaitu Nabi Adam yang nantinya akan dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Nah, khalifah di sini menjadikan suatu tujuan ataupun menjadikan latar belakang penciptaan manusia. Yaitu penciptaan manusia itu tujuannya menjadi khalifah. Nah, bagaimana sih khalifah itu kalau misalnya di dalam sudut pandang pendidikan? Jadi di dalam pendidikan itu kita akan melaksanakan tujuan pendidikan itu menjadi khalifatullah itu seperti apa. Jadi kita akan merencanakan di dalamnya itu dari beberapa aspek, dari mulai yang terbesar menjadi yang terkecil. Jadi mulai dari tujuannya itu apa, yaitu tadi udah dijelaskan ataupun telah disebutkan sama kita semua adalah khalifah. Terus bagaimana ruang lingkupnya seperti apa, ruang lingkup pendidikannya itu seperti apa saja, terus lalu sasaran pendidikan itu seperti apa, dan lain-lain, dari metode-metode, dari teknis-teknis sampai yang selain lainnya. Nah, kita di sini akan menjelaskan dua saja, nah nanti akan dijelaskan sedemikian rupa dari sasaran, ruang lingkup sampai ke tujuan. Nah, tidak langsung saja kita bahas dari yang pertama, yaitu ruang lingkup. Sebentar. Ruang lingkup di sini kita akan bahas ada beberapa saja yang memang kita akan sharing yang telah saya dapatkan dari dosen-dosen saya ataupun dari guru-guru saya. Nah, yang pertama yaitu adalah ruang lingkup yang paling utama, yaitu hablum minallah atau hubungan dengan Allah. Nah, hubungan dengan Allah itu menjadi yang pertama dalam ruang lingkup karena memang kita diciptakan oleh Allah dan semua makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah. Nah, maka dari itu kita harus hubungan yang pertama yang diciptakan dalam diri kita, yaitu hubungan dengan Allah itu harus baik. Nah, sebagaimana mestinya hubungan dengan Allah itu menyangkut dengan ibadah, dengan sholat atau puasa yang ibadah mahdhah lah kayak gitu. Jadi intinya hubungan kita dengan Allah itu seperti apa kayak gitu. Entah itu dari luar dari puasa, sholat ataupun yang lain-lain, itu adalah hubungan dengan Allah. Nah, itu tentang yang pertama. Yang kedua adalah hubungan dengan manusia ataupun habdu minan nas. Yang kita udah ketahui semua, hubungan dengan manusia itu memang sangat riskan juga ya. Selain dari hubungan kita dengan Allah secara vertikal, kita pun harus mempunyai hubungan yang horizontal dengan sesama manusia. Nah, kita harus berbuat baik kepada manusia, dan manusia pun insya Allah akan berbuat baik pula kepada kita. Nah, intinya kan manusia itu mempunyai sifat sosial yang memang saling membutuhkan. Nah, intinya itu. Jadi jangan sampai kita saling mengacuhkan, oke? Nah, yang ketiga ataupun yang terakhir di ruang lingkup itu adalah hablu minal alam ataupun hubungan dengan alam ataupun lingkungan sekitar. Dengan alam. Nah,
Yang kita akan bahas itu jadi kita hidup di dunia ini bahkan saling simbiosis mutualisme selain dengan manusia-manusia yang lain, hewan dan kawan-kawannya, lingkungan pun harus dijaga oleh kita sendiri. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang nanti akan menjadi khalifatullah fil ard, nah, akan menjadikan alam itu bersih ataupun nyaman. Bagaimana dengan misalnya contohnya kita jaga kebersihan, terus membersihkan diri, lingkungan, jangan sampai kita buang sampah sembarangan dan lain-lain. Nah, itu banyak sekali usaha-usaha yang memang diharuskan menjadikan hubungan dengan alam atau hubungan dengan alam. Nah, ruang lingkup udah beres, cuman 3 ya kita akan bahas. Nah, sekarang yaitu yang kedua dan setelah ruang lingkup adalah sasaran pendidikan. Nah, di sini di sasaran pendidikan ini kita ada beberapa aspek yang akan kita bahas. Yang pertama adalah aspek akidah. Nah, aspek akidah ini ataupun kepercayaan itu keimanan. Oke. Nah, akidah di sini kita harus mengesahkan ataupun kita harus tunggal ya. Kita mempunyai Tuhan itu tunggal, tidak 2, 3 atau bahkan 4. Itu semuanya salah. Kita memang punya Tuhan itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus mendominasikan diri kita ataupun hati kita itu kepada Allah saja, yaitu satu misalnya. Nah, mengilahkan kepada Allah. Jadi jangan sampai kita mengilahkan ataupun kita dapat di diri kita didominasi oleh yang lain. Nah, lalu selanjutnya setelah akidah ataupun kepercayaan kita ada yang kedua yaitu akhlak. Akhlak ataupun tingkah laku dari setiap orang. Nah, tingkah laku di sini kita harus mengetahui apa saja yang ada di tingkah laku ataupun akhlak. Jadi ada dua, perilaku terpuji ataupun dan perilaku tercela. Nah, kita jangan sampai melakukan perilaku tercela kepada orang lain, tapi harus melakukan perilaku terpuji kepada orang lain. Kayak gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah keilmuan atau pengetahuan. Keilmuan atau pengetahuan yang memang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa dibutuhkan? Karena apa-apa yang kita lakukan itu harus dengan ilmu ataupun pengetahuannya sendiri. Nah, misalnya kita mencari ilmu itu bukan hanya dalam buku ataupun bukan hanya dalam guru-guru saja. Nah, kita pun harus menulis dengan apa-apa yang dari sumber-sumber yang lain. Misalnya dengan kita belajar dari pengalaman orang lain, dari pengalaman-pengalaman yang salah kemarin-kemarin, harus dievaluasi. Maka dari itu kita harus berpengetahuan yang lebih dan mempunyai wawasan yang luas. Lalu yang terakhir ataupun poin keempat dalam sasaran yaitu psikomotor. Ya, psikomotor kita sering dengar tuh di pendidikan khususnya ataupun keahlian. Nah, keahlian di sini tuh kita ditujukan untuk berjihad di jalan Allah atau khususnya ya jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah sendiri itu banyak macamnya ya, maka dari itu sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Kalau misalnya kita berjihad, bukan berarti jihad dalam medan perang saja, tapi kan jihad itu memang mempunyai arti khusus yang memang bersungguh-sungguh. Jadi bisa jadi supir, bersih-bersih jalan ataupun yang lainnya. Walaupun itu diniatkan jihad kepada Allah ataupun jihad fisabilillah atau bersungguh-sungguh. Nah, kita beres nih dari sasaran pendidikan. Jadi kita udah beres dari ruang lingkup dan sasaran pendidikan. Lalu kalau misalnya kita udah mengetahui ruang lingkup dan sasaran pendidikan itu, kita harus menjadikan ruang lingkup dan sasaran itu tujuannya atau nanti outputnya yaitu insan atau insan kamil. Nah, insan kamil bisa diartikan secara etimologi ataupun secara arti saja. Secara simpelnya itu manusia sempurna. Nah, saya sendiri menarik pengertian atau definisi yang paling sederhana manusia sempurna itu bertakwa. Bertakwa itu melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan dijauhi larangan yang dilarang oleh Allah, beriman, mempunyai kepercayaan yaitu kepada Allah dan berilmu. Nah, berilmu di situ ya. Nah, ada 3 poin yang di sana. Nah, ada 3 poin. Nah, kenapa sih harus 3 poin itu ataupun harus menjadi insan kamil manusia sempurna? Karena tujuan dari Allah menciptakan manusia itu kan menjadi khalifah. Nah, implementasi ataupun manifestasi dari khalifah itu adalah mengembangkan potensi rohani, entah itu dari batin dan kepercayaan dan jasmani, kekuatan, keahlian, akhlak dan kawan-kawan untuk menjaga dunia. Kenapa untuk menjaga dunia? Karena kita semua adalah nanti ataupun sudah menjadi khalifah fil ard, kayak gitu. Kayak tadi di surat
Al-Baqarah ayat 30. Nah, kayak gitu. Jadi kita udah beres nih ngebahas tentang sasaran dan ruang lingkup yang memang bertujuan sama seperti yang tadi. Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya. Semoga apa yang disampaikan hari ini ataupun sekarang menjadi manfaat bagi kita semua yang seharusnya dapat kita maksimalkan jikalau memang kita telah mengetahuinya. Terima kasih jikalau memang ini bermanfaat, like dan share manfaat ini. Terima kasih, mohon maaf jikalau memang banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.